Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurmanisa Fauzia dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gangguan atau penyakit pada sistem pertahanan tubuh. Yang pertama ada alergi. Alergi merupakan sensitivitas secara berlebihan terhadap sesuatu atau yang disebut sebagai anafilaksis. Sebagian orang mengalami alergi ini, misalnya alergi ikan laut, alergi daging, alergi dingin, alergi debu, dan lain sebagainya. Adapun bentuk reaksinya ada bermacam-macam, di antaranya pusing, gatal-gatal, diare, sakit perut, muntah-muntah, bersin, sesak nafas, hidung meler, batuk, kulit terasa panas, dan lain-lain. Pada reaksi yang lebih lanjut, bila terjadi reaksi anafilaktik, maka si penderita alergi dapat mengalami syok atau jantungan, muka berubah menjadi pucat, mendadak bingung, pingsan, bahkan mengalami kematian. Pengobatan alergi. Pengobatan utama pada alergi adalah menghindari alergen yang memicu munculnya gejala alergi. Selain itu, terdapat beberapa obat-obatan yang bisa mengendalikan gejala alergi yang muncul, seperti obat yang menghambat efek penyebab dari alergi, obat yang mengatasi peradangan pada gejala alergi, dan obat yang menghambat efek leukotrien penyebab pembengkakan pada saluran pernapasan saat terjadi gejala alergi. Selain itu, bisa dilakukan terapi desensitasi melalui suntikan, tetesan, maupun tablet yang dilakukan selama beberapa tahun dan bertujuan untuk membiasakan tubuh terpapar alergen tersebut, sehingga tidak memberikan reaksi yang berlebihan. Selanjutnya, pencegahan alergi. Pencegahan alergi tergantung pada jenis alergen yang menjadi pemicunya. Pencegahan dilakukan dengan mencegah tubuh pengidap terpapar alergen. Gunakan gelang atau kalung penanda alergi saat berpergian, sehingga orang di sekitar dapat menolong pengidap jika terjadi gejala alergi sewaktu-waktu. Yang kedua yaitu autoimun. Autoimun merupakan penyakit di mana sistem kekebalan tubuh yang diproduksi menyerang sel lainnya di dalam tubuh atau salah sasaran. Di sini sel tubuh lainnya dianggap oleh sel limfosit T seolah-olah bukan merupakan bagian dari tubuh itu sendiri. Dengan kata lain, dianggap seperti antigen sehingga harus diperangi. Gejala penyakit autoimun dapat bermacam-macam karena pada prinsipnya keabnormalan ini dapat menyerang semua sel-sel dalam tubuh, termasuk sel dalam organ-organ penting seperti otak, jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Si penderita akan mengalami gejala yang hampir sama dengan alergi, seperti demam, pusing, muntah, gatal, penyakit kuning, merusak sendi, sesak napas, dan kematian. Selanjutnya, pengobatan autoimun. Kebanyakan dari penyakit autoimun belum dapat disembuhkan. Namun, gejala yang timbul dapat ditekan dan dijaga agar tidak timbul flare. Pengobatan untuk menangani penyakit autoimun tergantung pada jenis penyakit yang diderita, gejala yang dirasakan, dan tingkat keparahannya. Untuk mengatasi nyeri, penderita bisa mengkonsumsi aspirin atau ibuprofen. Pasien juga bisa menjalani terapi pengganti hormon jika menderita penyakit autoimun yang menghambat produksi hormon dalam tubuh. Misalnya, untuk penderita diabetes tipe 1, dibutuhkan suntikan insulin untuk mengatur kadar gula darah. Atau bagi penderita tiroiditis, diberikan hormon tiroid. Beberapa obat penekan sistem kekebalan tubuh seperti kortikosteroid, contohnya dexamethasone, digunakan untuk membantu menghambat perkembangan penyakit dan memelihara fungsi organ tubuh. Obat jenis anti-TNF seperti infliximab dapat mencegah peradangan yang diakibatkan penyakit autoimun reumatoid, artritis, dan psoriasis. Untuk mencegah penyakit autoimun, kita bisa melakukan pola hidup sehat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.